Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Puspitasari. NIM saya B131240260. Di sini saya akan membuat video mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Langsung ke penjelasannya aja kali ya. Let's go. Latar belakangnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, posisi beliau sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan atau khatam al-anbiya. Tetapi kepemimpinan umat Islam perlu diteruskan. Pemimpin pengganti Nabi dalam mengarahkan umat disebut khalifah, yang bertugas menegakkan keadilan dan menjalankan hukum Islam. Pemerintah Islam pertama kali dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin berperan menjaga ajaran Islam dan mengelola negara. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga khalifah hanya menjalankan hukum yang telah diterapkan. Fokus makalah ini adalah membahas masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dari pengangkatannya hingga kontribusinya bagi Islam dan masyarakat. Rumusan masalah ternyata ada 3. Yang pertama, bagaimana sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Yang kedua, bagaimana peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan di masa Umar bin Khattab. Siapa yang tahu? Aku nggak tahu lah. Mari kita tes. Tada! Saksikan selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas nih tentang apa ya? Yang tadi, tentang sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Itu yang poin pertama kita akan bahas sekarang. Umar bin Khattab atau Khalifah kedua Islam. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Masa kekhalifahannya dimulai dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Julukannya sering dijuluki sebagai Al-Faruq, atau pemisah antara kebenaran dan kebatilan, diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita bahas yang selanjutnya lagi. Okay. Prestasi dan kemajuan Islam. 1. Memimpin pasukan Islam menaklukkan Romawi dan Persia. 2. Wilayah kekuasaan meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, Persia, dan Mesir. Yang ketiga, mendirikan sistem ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, dan kehakiman. Next, kita akan membahas tentang prinsip kepemimpinan Umar. 1. Keadilan, tidak mentolerir kesewenang-wenangan. Amanah, atau selalu dapat dipercaya dalam memimpin. 3. Kesederhanaan, hidup bersahaja meskipun wilayah kekuasaan sangat luas. Yang keempat, keberanian dan ketegasan, tegas dalam memimpin, namun tetap memiliki hati yang lembut. Next, kita akan menuju ke pembahasan yang kedua. Yang kedua itu apa sih tadi? Ada tahu nggak? Ada ingat nggak? Kayaknya lupa deh. Oke. Kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. 1. Politik dan pemerintahan. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin tegas, jujur, dan adil. Menerapkan musyawarah dalam pengambilan keputusan,
pemerintahan stabil dan wilayah Islam berkembang pesat. Umar membentuk 8 provinsi, termasuk Mekah, Madinah, Syria, Mesir, dan Palestina. Struktur desentralisasi atau gubernur memimpin daerah dengan otonomi, namun tetap tunduk pada pemerintah pusat di Madinah. Dibentuk lembaga pengadilan independen dari eksekutif dengan hakim-hakim berintegritas seperti Zaid bin Thabit dan Ka'bah bin Syu'b. Selanjutnya yang kedua ada bidang hukum. Dibentuk Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara yang mengelola zakat, zizrah, haraj, humus, dan usyur. Penghasilan negara didistribusikan untuk administrasi, perang, dan tunjangan kepada rakyat. Tunjangan diberikan berdasarkan prestasi. Dengan istri Nabi, Aisyah, menerima 12.000 dirham. Umar mencetak mata uang negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk yang ketiga, perluasan wilayah. Ekspedisi militer sukses memperluas wilayah Islam ke Persia, Romawi, dan Mesir dengan pasukan yang relatif kecil. Yang keempat, itu ada bidang sosial. Didirikan sistem pengawasan, pasar atau hisbah, tata tertib, moral, kalender, hijriyah, dan baitul mal. Yang kelima, ini yang terakhir, bidang hukum. Yang A, itu menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri kecuali dalam kasus khusus. Yang kedua, hukum cambuk 80 kali bagi orang mabuk berdasarkan analogi dengan tuduhan zina. Yang ketiga, mengharamkan nikah mut'ah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Untuk selanjutnya, pembahasan yang C, kita akan membahas tentang sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pendidikan Islam mengalami kemajuan pesat. Umar mengirim guru ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam menggunakan metode halaqah dan talaqi. Kutab diperluas untuk mengajarkan membaca, menulis, dan ilmu agama, serta pendidikan fisik seperti berenang, memanah. Masjid menjadi pusat utama pendidikan dan gaji para guru dibayar dari Baitul Mal. Umar juga menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan surat Al-Anfal ayat 41 tentang pembagian harta rampasan perang serta menunjukkan toleransi beragama dengan tidak memaksa non-muslim memeluk Islam sesuai surah Al-Baqarah ayat 256. Ternyata pembahasan kita sampai di situ saja. Untuk kesimpulannya, Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang cerdas dan bijaksana. Sebagai khalifah kedua, Umar menerapkan kebijakan dengan memahami ajaran Islam secara kontekstual, menekankan esensi hukum yang relevan dengan situasi, meski beberapa ijtihadnya dianggap kontroversial, terutama di bidang hukum. Umar dikenal sebagai pembaharu dalam manajemen dan administrasi pemerintahan. Banyak pijakannya menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan Islam dan dunia. Ini adalah daftar pusaka. Saya mengambil referensi dari sini. Sekian dari pembahasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk dosen pengampu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan video atau mendengarkan dan melihat video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.